menjadi wali kota Batam, saya akan terfokus kepada membuat kota Batam menjadi kota yang berkualitas baik, yaitu berkualitas dalam infrastrukturnya serta berkualitas dengan seluruh masyarakatnya. Sebelum itu, izinkan saya menyampaikan sedikit gambaran mengenai kondisi Batam pada saat ini. Belum lama ini, tepatnya pada tanggal 23 Juli 2022, Kota Batam mendapatkan predikat sebagai Kota Layak Anak tingkat Nindya yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia. Mendengar hal ini, para aktivis anak seperti Remaja Anti Eksploitasi Seksual Anak serta beberapa lembaga-lembaga terkait lainnya seperti Yayasan Embun Peladi merasa bahwa predikat ini belum sepantasnya kita terima. Kenapa? Karena pada dasarnya sesuai dengan data yang ada, sepanjang tahun 2021 sudah ada 15 kasus kekerasan terhadap anak. Dan tahun ini, tahun 2022, sudah ada 12 kasus kekerasan terhadap anak pada rentang waktu Januari hingga Juni. Dan jika saudara-saudara sekalian melihat jalanan di Batam, hampir seluruh jalanan di Batam banyak anak-anak di bawah umur bekerja, berjualan tisu, berjualan koran. Padahal kita semua tahu, pada usia mereka seharusnya mereka mendapatkan pendidikan yang layak, mendapatkan perlindungan. Benar begitu? Lalu kita semua tahu bahwa di jalananlah para oknum tindak kejahatan memiliki peluang yang besar untuk menjalankan aksi-aksinya. Ada wifi. Dan saya rasa sudah sepantasnya, sudah sepatutnya kita melindungi para generasi kita. Karena pada dasarnya beberapa tahun ke depan kemudian mereka lah yang akan memimpin negara ini, kota ini di masa depan. Lalu dengan adanya kasus-kasus yang saya sebutkan tadi menandakan bahwa kota Batam belum benar-benar menjadi kota yang layak anak. Dan dengan adanya kasus-kasus tersebut menandakan kurangnya kontribusi masyarakat dalam pemenuhan hak-hak anak. Ada 4 hak umum anak. Yang pertama, hak hidup. Yang kedua, hak tumbuh dan kembang. Yang ketiga, hak perlindungan. Dan yang terakhir, hak partisipasi. Jangankan hak partisipasi, hak perlindungan saja tidak mereka dapatkan di kota ini. Lantas bagaimana sebuah kota akan maju jika masyarakatnya saja tidak peduli dengan para generasi-generasi penerusnya? Maka dari itu, jika saya, Intan Triana Putri, menjadi wali kota Batam, saya akan memastikan seluruh masyarakat Batam mendapatkan edukasi berupa sosialisasi secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat tentang pentingnya kita menjaga para generasi-generasi kita. Dan itu akan saya laksanakan dalam 3 daerah. Daerah terdepan, daerah terpencil, dan daerah terbelakang. Dan tidak lagi hanya lembaga-lembaga terkait yang akan memenuhi hak-hak anak, tetapi pemerintah akan menjadi garda terdepan dalam pemenuhan hak-hak anak. Lalu, jika kita membahas tentang infrastruktur yang ada di Batam, alhamdulillah, infrastruktur berupa fisik di Batam sudah semakin bagus. Tetapi tanpa kita sadari bahwa infrastruktur tersebut belum mencapai kebutuhan masyarakat. Terlebih lagi kepada orang-orang penyandang disabilitas. Untuk orang-orang penyandang disabilitas, mereka tidak bisa merasakan manfaat dari infrastruktur yang ada di Batam ini. Lalu, jika kita lihat kini di Batam belum ada fasilitas yang menyediakan tempat pemulihan untuk anak-anak yang sudah menjadi korban tindak eksploitasi. Padahal kita semua tahu bahwa kita memerlukan fasilitas itu untuk kita kembali memulihkan para generasi
menjaga generasi penerus kita. Dan yang kedua, saya akan memaksimalkan pembangunan infrastruktur yang ada di Batam agar seluruh masyarakat Batam dapat menikmati, dapat merasakan manfaatnya, terutama untuk orang-orang penyandang disabilitas. Dan yang ketiga, saya akan memastikan di kota Batam ini dibangun fasilitas terkhusus untuk layanan pemulihan terhadap anak-anak yang terkena tindak eksploitasi. Dan yang terakhir, saya akan mengusulkan dibangunnya rumah dinas untuk apresiasi terhadap kinerja para wali kota dan wakil wali kota Batam. Tentu, segala upaya saya ini tidaklah dapat berjalan lancar tanpa adanya peran pendukung masyarakat. Saya, Intan Triana Putri, mengajak seluruh masyarakat Batam, mengajak seluruh pemuda-pemudi Batam yang hebat untuk ikut andil dalam mewujudkan kota Batam menjadi kota yang berkualitas. Ada istilah sandang dan panah, ada istilah harap dan asa. Mari kita berpegangan tangan, bersama kita bisa membangun kota Batam menjadi kota yang berkualitas, serta menjadikan kota Batam sebagai bandar dunia yang madani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Raya. Baik, luar biasa. Berikan aplaus untuk Intan Triana Putri. Ya. Yang selanjutnya adalah kita persilakan kepada Partai politik untuk memberikan satu pertanyaan kepada Intan Triana Putri, wakil dari Partai Gerindra. silakan. Oke, terima kasih Mbak Intan. Saya dari PDI Perjuangan ingin bertanya. Dari tadi kan yang dibahas masalah eksploitasi anak. Sedangkan tema kita kan untuk menjadi kepala daerah secara keseluruhan. Jadi saya agak kurang mengganjal sedikit. Saya pengen tahu dong program di luar itu, contohnya untuk Kota Batam ya. Saya pengen tahu program apa atau rencana apa yang akan Intan lakukan untuk daerah-daerah tertinggal di wilayah hinterland. Simpel aja. Karena kan kalau berhubungan dengan eksploitasi anak dan segala macam soal eksploitasi anak mungkin berhubungan dengan masyarakat kita yang ada di hinterland juga. Saya pengen dengar juga. Makasih. Baik, silakan Intan dijawab 1 menit dari Anda berbicara. Ya, mohon izin. Jadi karena saya membahas tentang anak, ya, anak adalah generasi penerus bangsa. Jadi untuk anak-anak hinterland, upaya saya ialah memastikan di sana pendidikan berjalan dengan lancar, karena memulai suatu generasi yang bagus pasti dengan pendidikannya dulu. Setelah itu dari pendidikan pun kita belajar banyak hal, dari tentang ekonomi, tentang sosial dan lain sebagainya. Jadi yang diutamakan adalah dari akarnya dulu kita bangun fondasi sebaik-baik mungkin kepada generasi-generasinya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikutnya adalah komentar dari Dewan Juri, kami silakan. Iya, baik. Intan Triana Putri, ya, bagus sekali. Tadi saya mendengar ada kritikan kepada pemerintah. Nah, baru kali ini saya perhatikan Anda menyiapkan data untuk itu. Setelah memberi kritik kepada pemerintah, Anda tunjukkan datanya, dan itu bagus sekali saya kira. Tapi kalau tidak salah dari tadi banyak yang disampaikan itu masalah anak dan perempuan. Apakah Anda aktivis perempuan dan anak gitu? Apakah Anda aktivis perempuan dan anak? Iya, benar. Mereka dari komunitas Raeksa. Oh iya. Ya baik. Ya saya kira cukup bagus ya penampilannya. Nah cuma mungkin yang kurang sedikit sekali masalah visi dan misi. Tadi tidak dibahas karena Anda sebagai calon wali kota perlu visi dan misi. Minimal menyebutkan visi dan misinya apa. Tapi apa yang disampaikan cukup bagus saya kira. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mana pendukung dari Intan Triana Putri dari Partai Gerindra?